Yuyun ini memang betul-betul murtadin, mantan Islam atau bukan. Mereka bilang mana bukti dong. Kalau memang murtadin biasanya ya mungkin tidak tahu semua, tapi pasti adalah bisa membaca ayat Al-Quran. Begitu loh Ibu Yuyun. Ada seorang murtadin ngaku-ngaku bisa baca Al-Quran ya, dan dia juga mengakui bahwasanya dia sering menghantarkan juz 1 sampai 30. Hebat banget ya. Dalam kesempatan video kali ini, kita akan menyimak sebuah peristiwa yang menarik perhatian banyak pihak. Seorang wanita bernama Ibu Yuyun yang mengaku murtadin dan bahkan mengklaim pernah menghafal Al-Quran dari juz 1 sampai 30. Ia hadir dalam sebuah acara didampingi oleh seorang pendeta, namun klaim ini menuai banyak keraguan dari masyarakat. Untuk membuktikan ucapannya, ia diminta membaca salah satu surat pendek dalam Al-Quran. Video ini mungkin akan bermanfaat ke depannya untuk kita semua. Usahakan simak baik-baik dan pahami agar kita bisa menyimpulkan. Yuyun ini memang betul-betul murtadin, mantan Islam atau bukan. Mereka bilang mana bukti dong. Kalau memang murtadin biasanya ya mungkin tidak tahu semua, tapi pasti adalah bisa membaca ayat Al-Quran. Begitu loh Ibu Yuyun. Nah, Ibu Yuyun itu bagaimana tanggapan Ibu Yuyun? Jadi ada yang bilang Ibu Yuyun tidak bisa baca Al-Quran sama sekali katanya. Bagaimana itu Ibu? Saya kalau Al-Quran dari juz 1 sampai 30 saya bisa baca. Oh. Ada yang hafal. Apa dari juga. mana Ibu? Juz 1 itu sampai apa itu? 30. Oh. Itu kayak nama kitab. Iya, nama Alkitab. Kalau kita kan surat, pasal ayat. Oh, pasal begitu, ayat. Ya. Okay. Kalau kita juz surat. Oke. Begitu. Iya. Kalau Al-Quran dari juz 1 sampai 30 saya bisa baca. Jadi sesuai permintaan dari netizen yang minta, ini bukan Kristen. Kalau orang Kristen sih, Ibu udah masuk Kristen mereka udah bersyukur banget. Iya. Tapi kan teman-teman dari Islam ini yang kadang-kadang mereka tidak percaya Ibu, begitu. Kalau baca saya bisa, tapi kalau arti itu ya itu harus mendalami orang, cuman seperti orang di pesantren ya, ya, orang pesantren itu mahal kalau harus belajar di pesantren itu. Oh, jadi kesimpulan itu dengan artinya itu harus sekolah khusus ya? Harus sekolah khusus. Bahasa Arabnya Ibu bisa? Bahasa bisa, karena dari kecil diajar mengaji dengan Ustadz begitu. Oke. Iya. Coba Ibu baca beberapa dulu. Iya, beri boleh. keterangan itu ayat apa gitu loh. Saya baca ayat pendek dulu ya. Silakan Ibu. Yang biasa dibawa waktu sholat ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah, dari pembacaan surah Al-Ikhlas ini kita bisa melihat setidaknya kami menandai 7 makhraj dan tajwid yang tidak dikuasai oleh ibu ini. Terutama pada huruf dal yang seharusnya dipantulkan, tetapi malah terdengar seperti huruf ta, bukan huruf dal seperti yang seharusnya. Allahus samad. Sebagai pembanding, coba kita simak seorang anak kecil yang baru belajar membaca Al-Quran juga membacakan surat yang sama. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Apa yang terjadi? Ternyata bacaannya penuh dengan kesalahan, baik dari segi lafaz, tajwid, maupun makhraj huruf. Tidak hanya itu, urutan ayatnya pun berantakan, jauh dari apa yang seharusnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, benarkah ia pernah menjadi seorang muslimah yang hafal Al-Quran? Jika seseorang benar-benar pernah menghafal 30 juz Al-Quran, seharusnya ia mampu membaca surat pendek dengan benar, bahkan setelah waktu yang lama. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak mudah percaya pada klaim tanpa bukti yang kuat. Al-Quran adalah kitab yang terjaga kemurniannya, dan siapa yang benar-benar pernah mempelajarinya, niscaya akan memiliki keterampilan membaca yang melekat.